Kalau Rolex itu simbol status, Patek simbol kelas. Yang ini adalah simbol kegilaan. Bayangkan, sebuah jam tangan seharga rumah mewah, dengan bentuk seperti kapal luar angkasa, atau bahkan berisi planetarium mini yang berputar di pergelanganmu. Jam tangan ini melawan logika, dan melawan desain tradisional. Bahkan melawan gravitasi. Mari kita jelajahi brand jam tangan paling nyentrik, yang hanya dimengerti kolektor sejati. Karya gila yang hanya dimiliki segelintir kolektor horologi. Bagian pertama, kecepatan dan kekuatan. Richard Mille. Tijaluki, a racing machine on the wrist. Richard Mille lahir dari obsesi. Bagaimana kalau jam tangan setangguh mobil F1? RM2703, Nedal, adalah buktinya. Dibanting, diputar, tetap berjalan. Harga, di atas puluhan miliar. Richard Mille bukan jam, tapi simbol teknologi aerospace di pergelangan. Sementara itu, Hublot bikin revolusi lewat fusion. Emas dicampur keramik dan karet jadi elegan. Brand ini sengaja mengguncang tradisi Swiss. Dan lewat panggung FIFA, Ferrari, sampai Maradona, Big Bang jadi ikon masa kini. Bagian 2, imajinasi tanpa batas. Pernahkah kalian lihat planetarium bergerak di dalam jam? Itulah astronomia tourbillon. Bola bumi, bulan, planet, bahkan berlian berputar 360 derajat. Setiap jam dari Jacob & Co. seperti pertunjukan Broadway mini di pergelangan tangan. Kalau jam lain sibuk menjaga keteraturan, Frank Muller justru merayakan kekacauan. Crazy Hours menempatkan angka jam acak di dial, tapi tetap berjalan normal. Kekacauan yang indah. Dan ini alasan kenapa Muller dijuluki Master of Complication. Maximilian Basser dan Friends percaya, jam bisa jadi karya seni sci-fi. HM6, Space Pirate, terlihat seperti UFO dengan kebak-kebak kristal. MB&F bukan sekadar brand, tapi teater kecil di dunia horologi. Invented at Ficke, F.P. Journe. Jam bukanlah alat, tapi manifestasi kejeniusan. Pernahkah kalian membayangkan fenomena fisika teraplikasi pada jam tangan? Chronometer a Resonance, mahakarya yang membuat dunia horologi terdiam, simfoni mekanis yang jarang ada. Dua mesin kecil yang berdenyut, saling sinkron lewat fenomena fisika alamiah. Bagian 3, masa depan di pergelangan. Bayangkan, waktu ditunjukkan oleh satelit yang melayang. Earwork 210 bukan sekadar jam, tapi panel kendali pesawat luar angkasa. Filosofinya, waktu itu harus dialami, bukan hanya dibaca. Futuristic, anti-mainstream, cocok untuk mereka yang bosan dengan jam konvensional. Bagaimana kalau waktu mengalir? Hayate menjawabnya dengan cairan fluoresen yang bergerak di pipa melingkar. Seperti laboratorium kimia yang hidup di tanganmu. Hayate membuktikan, horologi dapat bertemu sains dan seni. Michel Parmigiani memegang filosofi sederhana. Untuk menciptakan masa depan, kita harus memahami masa lalu. Pikiran ini menghasilkan inovasi gila. Bugatti 370, dalam miniatur otomotif yang dapat dipakai di pergelangan tangan. Membuktikan, eksentrisme bisa tetap elegan. Bagian 4, seni dan astronomi. Dua orang gila di Swiss memutuskan, tourbillon harus dibawa ke level dewa. Double tourbillon 30 derajat. Mereka dikerjakan ratusan jam oleh tangan manusia. Jam ini bukan aksesori, tapi museum berjalan. Excalibur Skeleton ibarat Lamborghini di dunia horologi. Skeletonisasi agresif, penuh tenaga, dan mereka memang berkolaborasi dengan Lamborghini dan Pirelli. Slogan mereka jelas, Dare to be rare. Jembatan dan jam tangan? Jika membahas kreativitas, Corum tidak kalah kelas. Golden Bridge berhasil melepaskan skema tradisional dalam dunia horologi. Menjadikan Corum brand yang out of the box dengan konsep arsitektural. Sang ilusionis dunia horologi. Claret membuktikan, jam tangan juga bisa jadi hiburan dan seni. Dengan menggabungkan hobi dan kelas, Claret menciptakan kasino di pergelangan tanganmu. Dan akhirnya, seni bertemu puisi. DB28 Starry Sky menciptakan langit malam penuh bintang di dial. Setiap bintang ditempatkan manual, tiap jam jadi unik. Bukan sekadar waktu, tapi semesta pribadi. Ini adalah dunia jam tangan tanpa kompromi. Disinilah horologi berhenti jadi fungsi dan berubah menjadi seni, ego, bahkan kegilaan. Tidak semua orang mengerti, tidak semua orang mampu. Tapi, bagi mereka yang bisa, jam ini bukan lagi alat, tapi cermin dari siapa mereka. Itu dia beberapa brand jam tangan yang berani beda dan keluar dari norma horologi. Jangan lupa follow untuk info lainnya.